Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Masih semangat kan? Masih. Alhamdulillah, karena pelajaran kita hari ini dimulai pagi-pagi sekali. Jadi tentunya semuanya masih pada semangat. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Amelia Saputri, Hadir. Nurdini Aziza, Hadir. Kartila Rizky Marwa, Hadir. Nur Rahman, Hadir. Minhatul. Hadiroh. Alhamdulillah hadir semua. Ini ibu lihat-lihat kok banyak sampah ya. Ini anak-anak pada piket tidak? Piket Bu. Piket ya, tapi kok ada sampah? Coba lihat kanan kirinya dulu. Ada sampah? Ada Bu. Diambil terus dibuang keluar ya anak-anak. Nah, kalau kelasnya sudah bersih, sudah rapi, tentunya kita belajarnya pun akan nyaman, akan tenang, tidak terganggu oleh lingkungan sekitar kita yang kotor. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teks eksposisi. Ada yang masih ingat teks eksposisi itu apa? Saya Bu. Iya, Minhatul? Silakan. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan ide atau pendapat berupa informasi. Nah, tepat sekali apa yang dikatakan Minhatul ya. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang berisikan tentang ide atau pendapat berupa informasi agar pembacanya itu mendapat pengetahuan anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Teks anekdot itu ada di KD 3.6. Kita mempelajari ini agar kalian bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk menghapuskan papan tulis, Nak. Hari ini kita akan belajar teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, Ibu akan membagi atau membedah 3 hal yang ada di teks anekdot itu sendiri. Yang pertama itu ada apa anak-anak? Teks anekdot itu bersifat humor, ya benar sekali. Jadi teks anekdot itu bersifat lucu, dia mengundang tawa. Kemudian yang kedua, dia berisikan apa? Kritik Bu. Oh ya, kritik. Maaf, Ibu salah tulis. Kritik atau makna tafsiran. Kemudian yang ketiga, dia bersumber dari fakta, ya benar. Nah, di anekdot sendiri, fakta itu artinya dia benar-benar terjadi seperti itu. Kemudian apa yang dikritik, siapa yang dikritik itu memang benar adanya gitu, memang benar nyata. Yaitu yang dikritik itu biasanya tokoh publik atau orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Kemudian faktanya itu biasanya sesuatu yang benar-benar terjadi seperti kasus korupsi, kasus pemerintahan seperti itu. Jadi jika dilihat dari tiga poin ini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu definisi teks anekdot? Ada yang tahu? Ayo anak-anak Ibu, ada yang paham tidak nih? Coba. Saya Bu. Ya, Minhatul, coba. Teks anekdot adalah cerita yang terinspirasi oleh fakta, bersifat lucu,
berbarengan dengan kritik halus atau makna tersirat dan positif lainnya. Nah, benar sekali, pintar Minha. Jadi, benar apa yang dikatakan Minha tadi, kalau Ibu simpulkan, artinya teks anekdot itu adalah teks atau cerita yang berisikan humor sekaligus kritik berdasarkan fakta-fakta yang ada, biasanya ditujukan kepada tokoh publik. Baik anak-anak, setelah mempelajari definisinya, sekarang kita akan mempelajari struktur teks anekdot. Teks anekdot itu strukturnya ada berapa anak-anak? Saya Bu, ada berapa? Ada berapa? 5. Nah, benar sekali, ada 5. Minha tuh tidak terkecoh dengan tangan Ibu ya. Apa saja, ada yang tahu? Minha tahu? Ada abstraksi, Ya. Terus? Orientasi, ya benar sekali. Komplikasi, yang ketiga ada komplikasi. Sebentar, selain Minha, ada yang tahu lagi tidak? Dini tahu? Dini mau tunjuk tangan tapi malu. Coba Dini, apa? reaksi, Ya benar. Kemudian yang kelima, ada yang tahu? kode Siapa lagi? Nah, Minha lagi. Koda. Pintar sekali. Nah, yang pertama ada apa anak-anak? Ada abstraksi. Abstraksi itu adalah pendahuluan. Artinya abstraksi itu dia menceritakan atau menggambarkan penggambaran umum atau awal terbentuknya dari cerita itu bagaimana pembukaannya. Nah, kemudian yang kedua itu dia ada orientasi. Orientasi itu artinya dia bagian yang mengarah pada terjadinya konflik. Nah, kemudian yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi itu artinya bagian di mana konflik itu mulai terjadi atau mulai muncul. Yang keempat ada reaksi. Reaksi itu dia artinya tanggapan atau respon dari konflik yang terjadi. Kemudian yang kelima ada apa anak-anak? Ada koda. Koda itu artinya dia penutup. Coba sekarang Ibu minta tolong ke Dini sama Lala. Coba perankan 2 orang yang ada di percakapan. Dini jadi guru, Lala jadi muridnya. Ayo. Suatu hari di sekolah, Pak Guru sedang menanyai murid-muridnya. Sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR. Gampang Pak, ya sebutkan. MPR itu adalah mengkibuli perasaan rakyat. Kalau DPR itu dedengkot perampok rakyat. Terus ngawur. Hahaha, apa dong Pak? MPR itu mengandalkan problem rakyat, kalau DPR itu departemen penipu rakyat. Pak Guru bisa juga pura-pura ngawur. Nah, dari percakapan yang dibacakan Dini sama Lala tadi, kalian tertawa tidak? Lucu tidak? Lucu. Nah, itu berarti teks tersebut termasuk ke dalam teks anekdot. Dia bersifat lucu atau humor. Nah, sekarang kita akan tentukan struktur dari teks tersebut. Yang pertama itu ada abstraksi. Bagian abstraksinya terletak di bagian yang mana, anak-anak? Nah, ya Nur Rahma, ada di bagian mana? Di suatu hari di sekolah. Nah, benar sekali, ada di awal cerita, ada di awal percakapan. Dia mengatakan suatu hari di sekolah Pak Guru sedang menanyai murid-muridnya. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasinya yang mana? Guru sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR gitu ya. Terus kata muridnya, gampang Pak. Terus kata gurunya, ya sebutkan. Nah, itu termasuk bagian dari orientasi, di mana di situ adalah bagian yang mengarah terjadinya konflik, di mana sang guru itu nyeletuk apa kepanjangan DPR dan MPR anak-anak gitu. Terus kata muridnya, gampang Pak. Nah, itu mulai muncul konflik. Kemudian yang ketiga ada krisis. Krisisnya ada di bagian mana? Di bagian murid menjawab. ya. Nah,
Malu-malu. Seminha malu-malu nih jawabnya teman-teman. Murid itu, kata si murid, MPR itu adalah panjangan dari, singkatan dari mengkibuli perasaan rakyat. Sedangkan DPR itu jedengkot perangkat rakyat. Nah, berarti itu merupakan konfliknya atau permasalahan yang ditujukan di teks tersebut. Kemudian dari percakapan ini, yang mana bagian reaksinya? Murid tertawa. Nah, iya, jadi yang ini murid, hahaha, apa dong Pak? Terus kata gurunya, MPR itu mengandalkan problem rakyat, kalau DPR itu Departemen Penipu Rakyat. Nah, itu merupakan bagian reaksinya. Karena apa? Karena di sini si muridnya itu menunjukkan reaksinya itu dengan tertawa, atau tanggapannya itu tertawa gitu. Nah, yang terakhir itu ada koda. Koda tadi artinya dia penutup. Nah, di sini ditunjukkan di bagian saat si murid ini ditunjukkan dari percakapan muridnya, yaitu hahaha Pak Guru bisa juga pura-pura ngawur. Nah, itu artinya si murid itu memberikan komentar atau menyetujui dari apa yang dikatakan dari Pak Guru tadi. Nah, begitulah akhir atau penutupan dari teks cerita tersebut. Nurrahma, jangan tidur nak, di sekolah itu tempat belajar. Ibu kan tadi sedang menjelaskan, Nurrahma harusnya memperhatikan, tidak boleh tidur di dalam kelas. Semalam tidur jam berapa? Jam 11, Bu. Jam 11. Harusnya kalau besoknya sekolah, Nurrahma harus bisa tidur lebih awal biar tidak mengantuk di sekolah. Sekarang mau cuci muka biar tidak mengantuk? Ya Bu, silahkan cuci muka dulu ya. Setelah membahas struktur, sekarang yang terakhir kita akan membahas kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot itu kaidah kebahasaan yang pertamanya yaitu menggunakan pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika itu artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Seperti misalkan ibu bertanya ke Dini, misalkan, Dini, apakah kamu tahu? Nah, itu kan Dininya tidak tahu akan menjawab apa. Maksudnya dari pertanyaan ibu kan tidak ada penjelasan atau tidak ada penjabaran apa yang akan ditanyakannya, hanya langsung menanyakan apakah kamu tahu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu menggunakan kata kerja aksi. Ayo, kata kerja itu ada apa saja? Yang tahu kata kerja, kita sudah sering sekali belajar kata kerja loh. Apa kata kerja? Apa saja contohnya? Seperti membaca. Nah, ya, membaca, terus menulis, berjalan. Nah, itu merupakan kata kerja aksi. Kaidah kebahasaan yang tiganya yaitu menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi waktu itu ada apa saja anak-anak? Ada kemudian, setelah itu, dan lalu. Kemudian yang keempat, dia menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan tanda seru. Nah, kalimat perintah itu dia artinya sebagai penegasan di teks anekdot itu, maksudnya menegaskan apa yang akan disindir, maksudnya apa yang akan dikritik gitu. Kemudian yang kelima itu dia menggunakan bahasa yang lucu. Nah, bahasa yang lucu ini sendiri merupakan suatu hal yang ciri khas dari teks anekdot itu. Kalau tidak lucu berarti bukan teks anekdot. Baik anak-anak, dari kaidah kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang kurang paham atau mungkin Ibu menjelaskannya kecepatan atau terlalu lambat atau bagaimana? Ada yang tidak mengerti? Sudah paham? Sudah, Bu.
Oke, baik. Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Pelajaran Ibu sudah mau habis. Ibu harap kalian bisa mengulang pelajaran lagi di rumah, dibaca-baca lagi materinya di rumah. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan simpulkan terlebih dahulu pelajaran kita pada hari ini, bahwa teks anekdot itu adalah teks yang berisikan humor sekaligus kritik atau makna tersirat yang ditunjukkan untuk tokoh-tokoh publik atau tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masyarakat. Nah, strukturnya tadi ada 5, ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Nah, tadi struktur bahasanya juga ada 5. Yang pertama, dia menggunakan kalimat retorika. Yang kedua, menggunakan konjungsi waktu. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Kemudian yang keempat, dia menggunakan kalimat perintah. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang lucu. Nah, Ibu sudah simpulkan materi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Ibu doakan anak-anak Ibu semuanya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa dengan mudah menggapai cita-citanya. Mungkin ada yang mau menjadi polisi, ada yang mau menjadi dokter, ada yang mau menjadi guru seperti Ibu. Ibu doakan semoga semuanya tercapai. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.